Halo sobat, balik lagi bareng kita di Magenta Health. Bagi kamu yang punya kondisi kesehatan seperti diabetes atau hipertensi, penting untuk memeriksakan diri ke dokter secara teratur biar tahu nih gimana kondisimu sekarang. Dokter juga bakal bisa memantau atau mengevaluasi obat-obatan yang dikonsumsi. Tapi di saat pandemi seperti sekarang ini, pergi ke rumah sakit mungkin jadi opsi terakhir ya yang bakal dilakukan. Karena khawatir tertular virus corona yang bisa terjadi di tempat beresiko tinggi, kayak misalnya rumah sakit. Apalagi bagi orang yang punya komorbid. Maka dari itu, punya alat kesehatan sendiri di rumah buat ngecek kondisi kesehatan emang wajib hukumnya. Kira-kira alat kesehatan apa aja ya? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut berbagai alat kesehatan yang harus ada di rumah versi dari Magenta Health. Termometer. Salah satu alat kesehatan yang penting dan harus ada di rumah adalah termometer. Fungsi termometer adalah mengukur suhu tubuh pas kamu atau anggota keluarga yang lagi demam. Demam banyak banget jenisnya dan biasanya nggak terlalu parah. Tapi kalau lagi demam, kamu wajib banget buat selalu memantau suhu tubuh secara teratur pakai termometer. Kalau suhu tubuh mencapai angka yang cukup tinggi, kamu bisa segera mencari pertolongan medis biar bisa buru-buru mencegah hal yang nggak diinginkan terjadi. Pilihlah termometer yang berkualitas baik buat disimpan di rumah. Sesuai dengan namanya, fungsi termometer bisa mengenali suhu panas. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin yaitu thermo yang artinya panas dan meter yang artinya untuk mengukur. Selain itu, fungsi termometer juga bisa loh buat mengukur suhu benda padat, makanan, cairan, gas, udara, atau reaksi kimia misalnya api. 3 satuan pengukuran suhu yang paling umum dipakai adalah Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Tensimeter. Bagi kamu yang mengidap hipertensi atau beresiko mengalaminya, tensimeter jadi alat yang penting yang harus ada di rumah sobat. Tensimeter berfungsi untuk mengukur tekanan darah, sehingga membantu memantau tekanan darah dengan baik dan mengantisipasi kalau angka tekanan darah berada di luar batas normal. Tekanan darah yang terlalu tinggi atau rendah bisa menimbulkan kondisi yang bahaya loh. Tekanan darah normal manusia dewasa adalah 100-130 mmHg untuk tekanan sistolik dan 60-90 mmHg untuk tekanan diastolik. Tekanan sistolik itu adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Tekanan diastolik adalah tekanan darah saat jantung sedang relaksasi atau beristirahat. Seseorang bisa dibilang menderita tekanan darah tinggi kalau tekanan darah atau tensi darahnya di atas 140/90 mmHg, dan dibilang punya tekanan darah rendah kalau tekanan darah atau tensi darahnya di bawah 90/60 mmHg. Pengukuran tekanan darah dengan cara konvensional atau manual bisa lewat ujung ruas ibu jari, telunjuk, tengah atau manis dengan meletakkan di bagian titik nadi seperti leher dan tangan. Maka dengan cara inilah kamu bisa mengukur tekanan darah. Tapi perlu diketahui juga ya, kalau pakai tangan tentu tingkat akurasinya kurang tepat. Makanya perlu sebuah alat ukur tekanan darah yang tepat, yakni dengan pakai tensimeter. Timbangan. Jangan kira kalau timbangan berat badan cuma buat orang dewasa yang lagi diet atau menjaga berat badan aja ya sobat. Alat kesehatan ini wajib ada di rumah meski kamu nggak lagi diet. Menyadari perubahan berat badan bisa bantu kamu buat mendeteksi kondisi kesehatan tertentu sebelum berkembang semakin parah. Kenaikan berat badan yang tiba-tiba bisa mengindikasikan kondisi kesehatan seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Selain itu, kenaikan dan penurunan berat badan secara tiba-tiba bisa mengindikasikan ketidakseimbangan hormon yang nggak boleh disepelekan. Sediakan timbangan di rumah dan ukurlah berat badan kamu secara berkala. Umumnya ada 2 macam timbangan badan yang banyak dijual di pasaran, yaitu timbangan analog dan timbangan digital.
Alat tes gula darah. Diabetes adalah salah satu konsekuensi dari obesitas dan bisa menyebabkan berbagai komplikasi berbahaya kalau nggak dikendalikan. Makanya penting bagi pengidap diabetes buat mengontrol kadar gula darah secara teratur yang bisa dilakukan dengan alat tes gula darah atau glukometer. Alat kesehatan ini punya slot buat taruh strip sekali pakai dan layar yang menunjukkan glikemia atau pengukuran glukosa. Dilengkapin sama kayak pulpen berisi jarum yang bakal ditusukkan ke jari, terus darah yang keluar ditaruh ke strip tes. Naik dan turunnya kadar gula darah penderita diabetes bisa dipengaruhi sama banyak hal, kayak pola makan, olahraga, obat-obatan misalnya insulin, ataupun stres yang gak terkelola dengan baik. Bagi kamu yang sehat atau punya prediabetes, pengukuran pakai alat cek gula darah juga penting dilakukan buat mewaspadai kalau sewaktu-waktu kadar gula darah naik drastis atau bahkan turun terlalu rendah. Inhaler dan nebulizer. Pengidap asma dianjurkan buat sediakan inhaler dan nebulizer di rumah serta menyimpannya di tempat yang gampang dijangkau. Nebulizer adalah alat buat mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang bisa dihirup. Pengobatan yang memanfaatkan nebulizer biasanya diberikan ke penderita gangguan pernapasan kayak asma dan penyakit paru obstruktif kronis pas gejala sesak nafas lagi muncul. Salah satu pengobatan gangguan pernapasan atau penyakit paru-paru adalah pakai obat yang dihirup atau terapi aerosol. Obat ini ada yang bekerja buat mengatasi sesak napas, mengurangi peradangan, dan mencegah kekambuhan gejala. Pemberian obat hirup ini bisa lewat inhaler dan nebulizer. Perbedaan nebulizer dan inhaler ada pada cara kerja alatnya. Nebulizer nggak menyemprotkan obat, tapi mengubahnya dari cairan menjadi uap, jadi obat lebih gampang masuk ke paru-paru. Alat ini biasanya dipakai kalau dibutuhkan dosis obat hirup yang lebih tinggi atau kalau penderita gangguan pernapasan mengalami kesulitan pakai inhaler. Misalnya anak-anak yang lagi sesak napas karena asma. Tabung oksigen. Tabung oksigen adalah alat yang penting disediakan di rumah buat orang yang mengidap penyakit tertentu, kayak misalnya asma, penyakit paru obstruktif kronis, stroke, dan gagal jantung. Soalnya orang yang punya penyakit itu rentan mengalami kekurangan oksigen yang bisa ditandai dengan sesak napas, bengek, napas terengah-engah, dan warna kulit berubah menjadi ungu. Kondisi kayak gitu merupakan kondisi darurat yang perlu buru-buru dapatkan pertolongan. Makanya penting buat punya tabung oksigen di rumah buat jaga-jaga kalau situasi gawat terjadi. Sebagai masyarakat awam, pakai tabung oksigen yang baik dan benar penting banget buat diketahui. Jangan sampai alat bantu napas itu dibeli tapi nggak paham cara pakainya. Resikonya cukup gede ya kalau ada tabung oksigen di rumah. Kalau salah-salah bukannya bantu napas, malah justru meledak. Makanya kalian kudu ngerti, sengerti-ngertinya ya cara pasang dan pakainya. Alat kesehatan mana nih yang udah ada di rumahmu sobat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.